Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, di malam hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkenan kembali mempertemukan kita untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan berikan kesabaran untuk menjalankan yang hak tersebut, dan Allah tunjukkan yang batil-batil serta memberikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Sallallahu alaihi wasallam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat, hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Sekarang kita masuk kepada beberapa sifat orang munafikin. InsyaAllah kita selesaikan malam ini, sehingga pertemuan yang akan datang bisa masuk ke bab berikutnya. Al-Mu'allif rahimahullah, beliau menjelaskan ada beberapa sifat yang dimiliki orang-orang munafik. Yang pertama kata beliau adalah qillatut ta'ati wa tathaqulu wal kasalu 'inda ada'il ibadat al-wajibah. Sifat yang pertama, orang munafik itu memiliki tabiat berat untuk menjalankan ibadah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya sedikit. Ya, sedikit ibadahnya, kalaupun ibadah, yaitu didasari kemalasan, berat, malas untuk beribadah. Nah, ini diantara tabiat orang-orang munafik, karena memang hatinya adalah hati yang kufur, ya, sehingga memang berat untuk menjalankan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ini juga introspeksi diri kita masing-masing. Nah, kalau ada perasaan berat dalam hati dan jiwa kita, ya bisa jadi tanda
ada sifat-sifat atau bibit-bibit kemunafikan dalam hati kita atau jiwa kita. Hal ini didasarkan beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah ayat yang sering sudah kita dengar ya, surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang-orang munafik ya, mereka merasa bisa menipu Allah ya, mereka merasa bisa menipu Allah dengan apa? Dengan menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan keislaman. Karena kan memang ya, dulu pernah kita sampaikan, orang munafik ya ini nifaq akbar ya, yang memang hatinya kufur, sehingga memang mereka menampakkan keislamannya hanya untuk menyelamatkan harta dan jiwa mereka. Nah, apa yang mereka lakukan itu mereka anggap ini bisa menipu Allah, dan memang secara zahir mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan itu, sehingga kaum muslimin ya bisa menjaga mereka. Makanya beberapa kali ya Umar bin Khattab pernah minta izin kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, idzan li adriba unuqa." Ya, berapa kali belum minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasul, izinkanlah ya saya bisa memenggal kepala si Abdullah bin Ubay bin Salul." Ya, penolaknya orang munafik. Tapi Rasulullah SAW mengizinkan tidak, sebab beliau mengatakan nanti akan tersebar, fa inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jadi kalau saya izinkan kamu menggal kepalanya dia, nanti apa kata orang? Iya, nanti akan tersebar, oh lihat tuh Muhammad ternyata ajarannya justru membunuh teman-temannya sendiri. Sehingga apa? Sehingga nanti akan banyak orang yang justru takut kepada Islam. Nah, orang-orang munafik merasa dirinya bisa menipu Allah dengan melakukan hal tersebut. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah lah yang sebenarnya menipu mereka. Allah biarkan fi tughyanihim ya'mahun, dalam kebingungan. Orang munafik orang yang bingung. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya, bingung kadang sama orang beriman kumpul. Ya, nanti kalau ada musibah lari ke orang kafir. Nanti kalau ada kelihatan orang kafir kena musibah lari ke orang mukmin gitu. Ya begitu. Mudzabdzabin. Ya. Bunglon. Ya. Gak ada kemantapan hatinya, gundah dan bolak-balik. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang menipu mereka, Allah biarkan mereka ya, kelak Allah akan membalas ya perbuatan mereka. Nah, Allah biarkan biar dia dapat apa yang mereka inginkan, tapi lihat aja nanti di hari kiamat. Nah,
Artinya istilahnya apa? Senjata makan Tuhan gitu kan. Seolah-olah mereka bisa menipu Allah, ternyata disuruh itu tipu daya Allah. Allah biarkan, nanti di hari kiamat Allah akan balas ya perbuatan mereka. Nah ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurullaha illa qalila. Ini mafhum insyaallah ya. Mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan ibadah salat ya, mereka melakukannya dengan apa? Berat dan malas. Ya. Ini hampir sebagian kaum muslimin ya menimpa seperti ini. Anak berapa kali sampaikan di beberapa tempat ya, sebenarnya yang bikin berat itu apa ya? Ya kan? Kalau kita pikir sehari semalam kan Allah berikan kita waktu berapa? 24 jam. Kemudian Allah hanya minta dalam sehari semalam itu 5 kali. Katakan sekali 10 menit. Berapa kali 5? 20 menit. Gak ada 1 jam. Ya mentok-mentoknya 1,5 jam lah ya. Setiap seperempat jam maksimalnya. Coba itu bayangkan, dari 24 jam Allah hanya minta 1,5 jam setiap hari. Itu aja Masya Allah kita bisa ngitung berapa yang sanggup untuk memenuhi perintah atau panggilan Allah tersebut. Ya tak? Gak ada 1%-nya itu dari 24 jam. Kenapa berat sekali? Coba itu, saya pikirkan, kita renungi. Padahal kalau kerja, udah gak kenal waktu. Di sawah, di kantor, di pasar, terminal, itu bisa berjam-jam loh. Giliran cuma 1,5, itu pun 1,5 nggak jadikan 1 kan, bisa. Ya itulah. Maka bagi orang yang bersih dari kemunafikan ya adalah orang yang semangat dalam beribadah ya. Kemarin kan kita sebutkan bagaimana hati seorang mukmin, kata Ibnu Abbas, fa innal mu'min fi qalbihi raghbatun syadidatun fi ibadatillah. Bagaimana seorang mukmin itu tandanya ada raghbah, keinginan yang kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang beriman. Hasan al-Basri juga mengatakan al-mu'min beramal tetapi ada rasa kekhawatiran ya, tidak diterima. Sedangkan orang munafik tidak beramal tetapi dia merasa aman. Dan nggak beramal tapi merasa pede, itu orang munafik. Seperti itu. Ditakoi pengen surga ora? Ya pengen. Ini nggak pernah beramal. Ya itulah orang-orang munafik. Sifat yang kedua, dan tidak berzikir kecuali Allah, sedikit ya. Pertama tadi, al-jubnu wa syiddatul khauf wal hala. Sifat yang kedua adalah orang munafik memiliki tabiat penakut. Ya, itu orang munafik. Takut. Apalagi kalau suruh panggilan jihad itu udah paling pertama hari orang munafik itu. Ya. Suruh ke depan untuk berjihad, turun di medan perang. Paling takut mati orang munafik itu. Ya dengan kemunafikan itu kan memang dia berharap untuk bisa melamatkan harta dan jiwanya kan. Ya makanya kalau ada panggilan jihad, mereka orang yang paling pengecut, paling takut.
Salah satu di antara kisah sirah perang Uhud ya, sebelum perang Uhud kan, yang diketahui Abdullah bin Salul lagi kita. Akhirnya balilo pulang gitu kan. Mereka mengatakan, ngapain kita ke sini? Kita nggak akan perang ini. Muhammad itu bohong aja. Kalau kita perang pasti sudah apa istilahnya itu, sudah siap siaga. Nah ini ngapain? Akhirnya bolehlah dan pulang. Dan itu juga mengguncangkan hati sahabat yang lain. Memang niatnya seperti itu, membuat hati para sahabat yang lain itu bisa terguncang. Dalam perang Ahzab juga gitu. Perang Ahzab itu ya pengecut. Mereka ada di barisan tapi mereka mengatakan, ini ngapain kita di sini nih? Ya, mana janji Muhammad? Bohong ini Muhammad ini. Katanya kita mau menang, bisa menguasai Raja Persia dan Romawi. Lawan kita di sini, ya sampai ada riwayat menyebutkan BAB aja nggak bisa. Pembohong Muhammad. Dah pulang aja, pulang. Ya. Dalam surat Al-Ahzab itu kan, maka itu kalau ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la muqama farji'u wasta'dzinu fariqum minhumun nabiyya yaqulu inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Muhammad, ini nggak benar ini. Rumah kita ini kita tinggalkan, nggak ada yang jaga. Inna buyutana aurah. Nanti kalau ada yang ngerampok gimana? Farji'u, udah pulang aja. Nah itulah. Ya itu tabiat orang-orang munafik seperti itu, pengecut. Padahal dalam perang Ahzab itu kan luar biasa. Sampai Allah, "Hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Itu perangan yang ya sampai mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat-sangat dahsyat. Perang Ahzab itu karena memang luar biasa. Depan harus dihadapi 10.000 maaf. Itu kalau masuk semua jumlah kaum muslimin di Madinah gak sepadan. Terus di belakang ya ada mukhianatan dari Yahudi Bani Quraidah dan udah nyerang wanita-wanita sahabiat. Ditambah di dalam lagi ada orang-orang munafik seperti ya, maka sampai Allah gambarkan wa zulzilu zilzalan syadida, sampai Rasulullah SAW itu sholat asar udah masuk waktu maghrib karena memang kondisinya, karena kalau nggak dijaga orang kafir kan berusaha untuk nyebrang ke parit itu, dan terjadi beberapa peristiwa sampai terjadi peperangan, pergelutan. Ada yang sampai bisa masuk 3 orang dari mereka, 3 orang dari sahabat, dan bisa dikalahkan. Ya dibunuh sama Ali bin Abi Thalib sama 2 saya lupa. Bisa dibaca. Baik ya, itu sejarah yang menunjukkan betapa buruknya sifat orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang begitu penakut dan pengecut ya dalam hati dan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat keempat. Jadi memang orang munafik itu atau sifat munafik itu banyak ya, sehingga memang ada surat khusus Al-Munafiqun, surah Al-Baqarah, surah At-Taubah, banyak ya. Surah Al-Baqarah yang awal itu kan paling banyak surat Al-Munafiqun, ayat Munafiqun, ayat sampai ayat 14 ayat atau berapa. Ada orang kafir hanya 2 ayat ya. Orang mukmin di awal-awal berapa? Itu bisa ngitung. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim.
ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kalau engkau melihat mereka ya Muhammad, maka engkau akan dibuat takjub ajasamuhum, dengan jasad-jasad mereka atau dengan penampilan mereka, ya. Ka'annahum khusyubun musannada aw yaqulu tasma' liqawlim. Kalau mereka ya atau berucap, maka niscaya engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Seolah-olah mereka itu papan-papan yang tersandarkan. Jadi ini Ibnu Katsir mengatakan, menunjukkan apa itu, gambaran bahwa zahir mereka itu sungguh menawan. Ya. Jadi secara fisik mereka itu menarik. Ya, mungkin penampilannya, kalau kita mungkin trendy gitu ya. Ya, sehingga orang ketika melihat itu sudah nilainya sudah ya positif dulu lah. Ya, kan beda dengan orang ketika melihat sudah compang-camping, yes. Ya tahu ya ratus. Tapi ini orang munafik kelihatan udah bisa jauh zaman sekarang yang pakai dasi, pakai jas, bukan mustahil ya, secara lahir mereka luar biasa. Wadawi fasahatin wa alsinah, dan mereka adalah orang-orang yang ketika mereka berbicara engkau pasti akan mendengarkannya. Karena apa? Karena pembicaraan mereka luar biasa. Tutur katanya, ya, pidatonya sangat mempesona. Ya, nyusun katanya begitu indah, sehingga banyak orang yang terperdaya dengan pidato-pidatonya. Dan itu banyak. Abdullah bin Ubay bin Salul kan memang orang pintar. Dia kan awal sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah kan memang sudah dicalonkan sebagai apa? Pemimpin mereka ya. Kalau calon pemimpin bodoh ya nggak mungkin. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang pintar, punya ya terpandang lah ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang munafik ketika mereka berceramah, berpidato, luar biasa. Tasma' liqaulihim, engkau akan konsentrasi Muhammad mendengarkan ceramah dan pidato mereka. Ya. Maka ini juga sebagai pelajaran tentunya, jangan terpesona, jangan mudah ya dengan bagusnya orang yang berceramah, berpidato, rekodnya bagus, pemilihan kata-kata juga indah. Belum tentu. Ya, belum tentu apa yang disampaikan benar. Belum tentu hatinya betul-betul ikhlas. Bisa jadi memang menyembunyikan menyembunyikan kemunafikan dan permusuhan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ibnu Katsir, wadawi fasahatin wa alsinah, punya kefasahan dalam berpidato. Idza sami'ahum as-sami' yusghi ila qaulihim li balaghatihim. Kalau ada orang mendengar ceramahnya, masyaallah. Akan tetapi kata beliau, wa ma'adzalika hum fi ghayati dha'fi wal khawri wal hala' wal jaza' wal jubni. Tetapi ya pada hakikatnya orang itu paling takut, paling pengecut sebenarnya. Ya, tadi itu kalau ada ya mungkin konteks sekarang belum ada ya. Tapi kalau misalkan ada konteks panggilan jihad, ya mereka orang yang paling duluan untuk sembunyi dan duluan orang yang paling lari dari pasukan untuk berjihad ya melawan orang-orang kafir.
Yahsabuna kulla sahatin alaihim. Nah ini, mereka mengira setiap peristiwa yang terjadi itu tertuju untuk mereka, ya, au kainatin au khaufin ya'taqiduna li jubnihim anau nazilun bihim. Ya, kalau ada peristiwa apa gitu, mereka khawatir ini jangan-jangan ditujukan kepada mereka. Paling kalau ada ayat-ayat di zaman Rasulullah, ya mereka itu sangat was-was gitu. Nah, jangan-jangan ini buka aib kita ini, ayat ini. Ya. Dan memang banyak ayat yang kemudian Allah turunkan untuk apa? Membuka aib mereka. Sehingga dengan itulah Rasulullah dan para sahabat tahu. Ya. Intinya itu ya. Intinya adalah orang munafik, orang yang begitu pengecut dan penakut. Ya, tentu sebaliknya lah kita sebagai seorang mukmin toh. Ya, orang yang gentleman, orang yang tidak ingah-ingih, raja gitu ya. Ya, kalau itu ada panggilan, ya atau suatu ketika ada. Dan memang seorang muslim harus punya niat. Harus punya niat. Niat apa? Berjihad. Ya. Meskipun kapan itu terjadi, Allah alam. Tapi bagi seorang mukmin harus ada niat. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya kan, "Man lam yaghzu wa lam yanbi bil ghazbah, thumma mata maitatan ala syu'batin minan nifaq." Hadisnya kalau tidak salah riwayat Muslim. Barang siapa yang belum pernah berperang, ya, karena memang perang itu kan dalam Islam Pak, zarwatu sanamil Islam, puncaknya Islam itu ya jihad itu. Puncaknya orang kalau sudah berperang berarti insya Allah sudah sampai puncak dalam berislam. Karena perang itu luar biasa. Tapi tentu perang dengan pengertian yang benar ya, jihad dengan pengertian yang benar. Itu ibadah yang masya Allah, yang membutuhkan banyak hal yang harus kita siapkan. Ya, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan bekal harta, membutuhkan kesabaran, membutuhkan jelas ya mental. Ya toh. Coba orang perang itu kan nggak mikir mandi, ya tuh loh, nggak mikir pakai sampoan ini kapan, setelah dina sampoan orang mikir, tidur ya sembarang tempat, ya tuh. Makan apalagi. Kalau kita yang biasa normal aja, coba nggak mandi sehari aja rasanya gimana? Ya, risih gitu. Mujahid enggak mikir udah. Bisa berhari bahkan bisa berbulan-bulan seperti itu. Ya itulah, makanya seadanya, tempat tidur seadanya, bahkan 24 jam harus apa? Konsentrasi. Nah, karena setiap saat bisa aja musuh apa? Menyerang mendadak. Belum nanti kalau mikir anak bujone nek piye. Ya, kalau sudah punya tanggungan itu biasa. Ya. Maka wajar kalau Rasul mengatakan al jihadu darawatu sanamil Islam. Puncaknya Islam ya jihad itu. Maka Rasulullah mengatakan tadi, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dan belum pernah berperang dan belum pernah niat untuk berperang, kemudian dia mati, maka matinya berada di atas cabang kemunafikan. Itu orang munafik kayak gitu. Maka wajib bagi kita untuk niat berperang. Entah kapan Allah kabulkan itu urusan Allah. Kalau enggak ya alhamdulillah.
Kalau ada juga alhamdulillah ya itu seorang muslim seperti itu, harus ada niat, harus perang ya. Nanti suatu ketika kalau misalkan Allah takdirkan kita diserang siapa nggak tahu, musuh, orang kafir, orang musyrik misalnya, maka ya saat itulah kita harus angkat senjata, turun di kancah jihad. Kalau udah ada ya niat itu dalam hati kita, kemudian kita sampai mati, maka mati kita adalah mati dalam keadaan apa? Ya, di hati kita ada syubhah. Syubhah itu salah satu dari cabang kemunafikan. Ini yang bedakan antara kita dengan siapa? Orang-orang munafik. Ya. Yang munafik memang urusannya juga hati itu, makanya masuk dalam akidah. Ya. Kalau secara zahir kan nggak kelihatan. Apalagi dalam kondisi nyaman-nyaman seperti ini, antara munafik dengan orang munafik yang nggak ada bedanya dalam masalah hal tersebut. Ya, itu yang bedakan adalah apa yang ada dalam hati kita, niat kita. Itu yang bedakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan ya sifat apa itu pengejutnya mereka dalam surat Bara'ah ayat ke-56 Wahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka termasuk dari kalian. Wa ma hum minkum, padahal mereka tidak termasuk dari kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun, tapi mereka adalah kaum yang penakut. Sampai rasa takutnya begitu kuat, begitu takutnya mereka, lau yajiduna malja'an aw magharatin, kalau seandainya mereka mendapatkan ya, malja itu tempat berlindung, magharat atau gua-gua ya, atau apa nih, mudkhala ya, tempat masuk ya. Gua seperti benteng. Kalau mendapatkan itu, maka mereka sesegera mungkin untuk masuk ke tempat itu, saking takut menghindari serangan musuh. Dalam perang justru nyari tempat-tempat yang bingit-bingit, selamatkan diri. Ya, di satu sisi orang-orang yang punya keikhlasan luar biasa berkecimpung perang, tapi juga orang munafik mencari tempat-tempat yang bisa melindungi mereka dari serangan musuh. Sampai ada gua, ada benteng-benteng di balik batu, di balik apa aja, mereka langsung segera di tempat tersebut untuk mencari keselamatan. Ya, itulah gambaran Allah menggambarkan ya betapa mengejutnya orang-orang munafik tersebut. Lau ilaihi wa hum yajma'un. Sifat yang ketiga, as-safu wa dha'fu tafkir wa qillatul aql. Orang munafik itu Allah sifati dengan sifat sufaha. Safi itu lemah akalnya, dari cara berpikirnya itu lemah, kayak perempuan dan anak kecil.
Maaf ya, jadi yang jangan tersinggung. Salah satu di antara penafsirannya, wala tu'tus sufaha, saya bukakan. Jangan kalian memberi, ya, safih itu kan jamaknya sufaha. Jangan kalian memberikan, surah An-Nisa ayat ke-5, harta kalian, yaitu kalian jadikan untuk apa istilahnya, pokok untuk kehidupan kalian. Ya, kepada siapa? Sufaha. Ya, orang-orang yang lemah akalnya. Ya, siapa mereka? Ibnu Katsir dan juga kitab-kitab tafsir yang lain. Sufaha di sini seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah dan Ibnu Abbas, juga Masya Allah ini sahabat, mengatakan apa? Sufaha itu adalah an-nisa wasibiyah, perempuan dan anak kecil. Dan hadits yang lain disebutkan Rasulullah tidak, atau mengatakan tidak ada makhluk yang tidak aku temui yang lemah akal dan lemah agama selain apa? Dari wanita. Dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerahkan uang yang itu dijadikan sebagai pokok, ya, istilahnya mungkin uang belanja untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada sufaha, orang-orang yang akalnya wanita dan anak kecil. Ini penafsiran Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah an-nisa wasibiyah. Silakan buka tafsir. Artinya gini, jangan dijadikan sebagai pengelola, manajemen. Kasih aja kebutuhannya berapa setiap hari. Artinya gini, tinggal eksekutor. Hari ini kalau mau ayam gitu bro, saya ketemu. Jangan sampai jadikan sebagai pengelola. Allah alam bisawab. Karena lemah akal mereka adalah akal yang sufaha. Bisa aja secara kecerdasan, bisa aja mereka cerdas. Jadi safih itu salah satu pengertiannya atau bahkan pengertiannya adalah tidak bisa membedakan, tidak bisa mengerti, memahami mana tempat-tempat yang maslahat dan mana tempat-tempat yang mudarat. Itu namanya safih. Bisa jadi dia cerdas, bisa. Kan banyak wanita yang cerdas juga. Suruh ngitung, Masya Allah, itu kalah lebih dari kalkulator. Tetapi secara tabiat kalau kita mereka sebenarnya ya tidak bisa atau kurang paham mana tempat-tempat yang ini harusnya kita belanjakan ke sini. Oh, harusnya yang ini sedikit aja, ini banyak. Nah itu ya, di situ posisi itu yang mereka lemah. Semua itu luar biasa, bisa melebihi, bisa melebih. Ya siapa tidak meragukan siapa bendahara negeri kita sama. Secara kecerdasan diakui dunia itu. Ya. Tetapi ya kalau kita kembalikan kepada Quran, ya, kemudian mengalokasikan itu ya, itu membutuhkan orang-orang yang kuat akalnya dan paham. Ya. Kalau wanita ya diminta untuk ini kasih, padahal tidak tahu atau mungkin tahu, cuma perhitungannya yang tidak kurang tepat. Paham ya? Itu namanya sufaha. Ya, orang yang memang kurang bisa membedakan antara mana yang maslahat, mana yang didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Maka orang munafik itu adalah orang-orang yang akalnya juga seperti itu. Orang yang as-safah untuk tafkir,
Baik, kita tutup dengan firman Allah. Beliau menukilkan firman Allah di Al-Baqarah ayat 100 ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum sufaha'u walakin la ya'lamun. Kalau mereka diperintahkan aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, seperti berimannya orang-orang. Siapa maksudnya orang-orang di sini? Para sahabat, dengan keimanan yang benar, jujur antara hati dan lisannya. Kalian kan imannya hanya di lisan saja. Apa jawaban mereka ketika mereka diminta seperti itu? Mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami mau beriman seperti imannya orang-orang yang lemah akan mereka? Jadi justru mereka menuduh para sahabat orang-orang yang lemah agamanya. Ya nggak mungkin kami beriman seperti mereka. Itu kan orang-orang yang nggak bisa ngerti ini yang manfaat, yang mudarat, mereka nggak tahu. Kami lah orang-orang yang cerdas anggapan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun. Bilang bahwa justru sebenarnya mereka itulah orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang tidak bisa memahami, membedakan mana yang maslahat dan mana yang bisa memberikan keberuntungan dan mana yang bisa memberikan keberuntungan. Itu orang munafik. Ya kalau cerdas nggak mungkin mereka memilih kekufuran, karena ada di antara mereka yang sebenarnya sudah beriman. Jadi orang munafik juga macam-macam. Ya, ada di antara mereka itu yang pernah beriman, tapi kemudian meninggalkan beriman dan ikut kufur, tetapi dalam hatinya lisannya tetap muslim. Surah Al-Ma'idah. Lupa. Ada memang sejak awal dia kafir, terus pura-pura aja dia masuk Islam. Tapi ada sebagian mereka yang memang pernah beriman, merasakan iman, tapi kemudian makanya kan dalam surah Al-Baqarah itu ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil fama rabbika tijaratuhum wa ma kanu. Mereka orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli kemunafikan dengan keimanan. Dan karena mereka ada yang sudah merasakan keimanan, pernah beriman, pernah masuk Islam dengan keimanan dan keislaman yang benar. Tapi kemudian mereka ganti keimanan itu dengan kekufuran dan kemunafikan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Jika ternyata nggak sampai, ya masih ada 3 lagi sih Pak. Kita cukupkan aja. Kita langsung isya, langsung sholat seperti biasa. Langsung kita selesai, kita tutup. Ya, kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.